datangkan dari Sumatera Barat. Beliau ini adalah Ketua Bidang Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia, Tanah Datar, Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dan terima kasih Ustadz. Adapun jemaah kita pada malam hari ini terdiri dari klaster setanah air ini Ustadz, dan dari berbagai macam profesi. Kami melihat ada saudara-saudara kita dari Jambi, ada 2 orang ini, Pak Yasamril dan Ibu Darni. Kemudian yang paling jauh itu dari Palangkaraya, ada Buya Irianto. Kemudian ada dari Yogyakarta, ada dari Surabaya, dari Bandung, dari Bukit Tinggi, dari Padang, dari Lubuk Basung, Matur, pokoknya lengkap nih Ustadz. Beliau ini juga terdiri dari berbagai macam profesi, ada psikolog dari Cimahi, ada notaris dari Bukit Tinggi, dari Jambi, kemudian ada dosen, ada guru-guru, ada ibu rumah tangga, ada jaksa dan ada pensiunan jaksa, ada bankir, pokoknya lengkap ini Ustaz. Dan alhamdulillah. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan tahu lebih banyak tentang marhaban ya Ramadan, karena minggu depan, pekan depan kita sudah insya Allah sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau menurut pengumuman dari Muhammadiyah itu akan apa namanya, 1 Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 1 April. Sementara dari pengumuman pemerintah kita belum mengetahui sampai sekarang. Tanpa memperpanjang mukadimah, barangkali kepada Ustadz kami persilakan untuk durasi waktu sampai 9:15. Kemudian izinkan kami nanti partisipan jemaah untuk bertanya, berdiskusi, atau ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan sampai maksimal insya Allah jam 10:15. Barangkali itu yang bisa kami antarkan. Kami hostnya ini berada di jemaah Masjid Jejak Wali Bekasi ini Ustadz, di Puri Gading. Nah, dari perumahan Puri Gading. Itu basis dari Masjid Jejak Wali. Nah, sementara jemaah kaum muslimin dan muslimat partisipannya terdiri dari berbagai macam daerah, dari klaster-klaster setanah air. Baik, Ustadz, waktu dan layar ini kami persilakan. Tafadhal maskura. Terima kasih Pak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bapak Datuk yang kita hormati, Bapak Ibu yang berbahagia yang sempat bergabung dalam kajian malam ini. Saya merasa berbahagia dan mendapat kehormatan bisa bertemu walaupun melalui virtual dengan Bapak Ibu. Saya Yendri Junaidi, asli dari Batu Sangkar dan sekarang tinggalnya di Padang Panjang. Saya sehari-hari menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Bina Putri Padang Panjang. Bapak Ibu, kita sudah berada di tanggal 22 Sya'ban kalau tidak salah. Nah, ini tentu beberapa hari lagi kita sangat berharap dan berdoa kepada Allah agar dipanjangkan
juga lah hendaknya kita dan bertemu kita dengan bulan yang penuh mulia ini. Karena sesungguhnya diberikannya kita kesempatan bertemu dengan Ramadan walaupun hanya 1-2 hari saja. Dan setelah itu mungkin kalaupun kita akan meninggalkan dunia ini, itu sudah merupakan satu fadilah yang tak terhingga. Apalagi kalau kita kemudian diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan sampai ke akhir dan mempuasakan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh perhitungan, tentu itu merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Nah, kenapa kita katakan bahwa bertemu saja sudah sangat beruntung kita, belum lagi nanti bisa mempuasakan secara penuh. Ini didasarkan kepada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dulu suatu ketika ada 2 orang laki-laki dari sebuah daerah bernama daerah Bali. Bali ini adalah sebuah daerah di suku Bani Qudha'ah. Qudha'ah itu merupakan satu suku di suku-suku Arab jahiliyah dulu. Kita mengenal ada suku ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Manaf dan sebagainya. Nah, ini dari suku Qudha'ah. Jadi 2 laki-laki dari suku Qudha'ah ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bermaksud untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini, agama Islam. Nah, sesudah mereka masuk Islam, mereka berdua ini tidak pernah absen dalam segala kegiatan dan jihad yang Nabi lakukan. Apapun jihad yang Nabi lakukan, yang Nabi ikuti, yang Nabi ikut serta di dalamnya berupa perang dan sebagainya, itu perjuangan-perjuangan dalam menyebarkan dakwah, mereka selalu hadir. Sampai pada akhirnya, salah satu dari orang yang berdua ini akhirnya syahid di medan jihad. Sementara orang yang kedua, sahabatnya itu, meninggal seperti orang yang kebanyakan, meninggal di atas kasur, tapi setahun berikutnya. Jadi yang pertama meninggalnya itu di medan jihad sebagai syahid, yang kedua meninggalnya seperti orang biasa, di atas kasur. Itu pun setahun setelah orang yang pertama tadi. Nah, tentu yang kita pernah dengar dan kita pernah baca, kita pernah mendapatkan dari banyak ustadz, dari banyak ulama kita, orang yang meninggal sebagai syahid itu kan sangat luar biasa fadilahnya, luar biasa pahalanya. Bahkan dikatakan bahwa orang yang syahid itu tidak ada yang menghalanginya ke surga, kecuali kalau dia punya hutang piutang, itu menjadi penghalang bagi dia untuk ke surga. Tapi jika tidak, maka dia langsung ke surga. Nah, namun dalam kasus 2 orang ini ada yang aneh, ada yang unik. Apa itu? Setelah orang yang kedua meninggal, beberapa katakan minggu sesudah itu, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini, Bapak Ibu, adalah salah seorang sahabat yang oleh Nabi diberikan kabar gembira untuk nanti bisa ke surga. Nah, beliau adalah 10 orang sahabat yang Nabi berikan kabar gembira untuk menjadi ahli surga, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Thalhah bermimpi bertemu dengan 2 orang ini, 2 orang yang dari suku Qudha'ah tadi. Nah, di mimpi ini ada yang aneh dan ada yang berbeda yang Thalhah lihat. Beliau tentu juga seperti kebanyakan para sahabat akan menduga bahwa kalau kedua orang sahabat yang meninggal itu akan masuk surga, tentu lebih dahululah ke surga orang yang sebagai syahid. Kan begitu. Tapi yang unik, Thalhah melihat justru lebih dahulu ke surga orang yang meninggalnya setahun berikut itu. Orang yang meninggal kedua, meninggal seperti orang kebanyakan di atas kasur saja, begitu. Thalhah agak heran, agak takjub, kok bisa begitu? Bukankah Nabi dalam berbagai hadisnya menyampaikan bagaimana fadilah dan kelebihan orang yang mati syahid? Tentu secara logika Thalhah dan juga kebanyakan para sahabat lebih dahululah ke surga orang yang syahid. Tapi ini tidak. Lebih dahulu ke surga orang yang meninggalnya di atas kasur itu. Nah, Thalhah kan menjadi bingung, menjadi keheranan. Maka beliau pada keesokan harinya,
datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan hal itu. Ya Rasulullah, saya bermimpi malam tadi begini, begini, begini. Ini bagi saya mengherankan, kata Tolha kepada Rasulullah. Nah, mendengarkan pernyataan Tolha itu, apa kata Rasulullah? Ya Tolha, wahai Tolha, wa mal ajabu fi dzalik. Apa yang aneh dalam hal itu? Kenapa demikian? Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan? Orang yang meninggal setahun setelah orang yang pertama yang syahid itu, meskipun dia meninggalnya di atas kasur, meninggal seperti orang kebanyakan, tapi bukankah dia telah mendapati Ramadan lebih banyak satu kali setidaknya dibandingkan orang yang pertama, meskipun dia syahid. Nah, ini membuat dia mengungguli, ya, mendahului orang yang pertama untuk ke surga. Dan kata Rasul lagi, dan bukankah orang yang kedua itu telah mendapat ibu kali dalam setahun itu. Jadi, kesimpulannya itu ya tidak berarti ini merendahkan atau mengecilkan arti syahid, ya, tidak. Tapi inilah bentuk karunia Allah kepada kita yang Allah berikan umur yang panjang dan bisa mendapatkan Ramadan. Ada fadilah yang luar biasa. Bisa mengungguli orang yang syahid kalau kita benar-benar ya mempuasakan Ramadan dengan sebaik mungkin. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan jugalah kami ke Ramadan nanti insyaallah. Ya, kalaupun kita bisa berandai-andai berharap begitu, kalaupun akan meninggallah sesudah Ramadan masuk kepada kita begitu, hari kedua, hari ketiga, dan memang kita berharap tidak merugi yang meninggal sebelum Ramadan, meninggalnya beberapa menjelang Ramadan datang, itu kan merugi sekali. Itu doa kita Bapak Ibu, ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi hadis ini hadis yang luar biasa, menjelaskan bagaimana fadilah keutamaan orang yang diberikan karunia bertemu dengan Ramadan. Bertemu saja itu luar biasa. Kita berada di dalam rahmat yang sangat luas. Nah, Bapak Ibu, sebagai bentuk istiadat kita, persiapan kita untuk menyambut bulan yang mulia ini, tentu kita ya sudah tidak lagi asing dengan berbagai tausiah, berbagai tafsirat tentang bagaimana kita menyambut Ramadan, tarhib Ramadan. Ya, tidak ada mungkin juga hal yang baru yang akan kita dengarkan. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu diingat-ingatkan apa dan bagaimana caranya agar Ramadan yang akan datang ini, yang kalau kita Allah berikan karunia untuk bertemu dengannya, memang benar-benar bisa lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Karena saya saja sudah 42 umur saya. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu, apakah ini akan Ramadan terakhir yang akan kita temui ataukah bagaimana? Wallahu a'lam. Maka kalaupun kita bertemu, jadikan ini Ramadan yang terbaik. Tentu dengan segala persiapan, segala agenda yang kita atur sedemikian rupa, sehingga memang Ramadan tahun ini, Ramadan yang penuh dengan kualitas ibadah, kualitas ketaatan, kualitas keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu, tentu banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang beribadah, sholat misalnya. Tetapi anggaplah kita sekarang berada di dalam saf berjamaah, saf sholat berjamaah. Kita sholat, kita angkat tangan, takbir, kita ruku, kita sujud. Orang sebelah kita juga demikian, dia angkat tangan, takbir, ruku, sujud. Juga dengan semua jemaah juga begitu. Tetapi meskipun kita melakukan gerakan yang sama, memenuhi rukun yang sama, memenuhi syarat yang sama, tetapi yakinlah Pak Ibu, kualitas ibadah kita masing-masing berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang sholatnya itu benar-benar dihayati, dan itu membuat dirinya merasakan ketenangan, kedamaian, dan itu mewarnai kemudian kesehariannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, dia lebih santun, dia lebih tegar dalam kehidupan. Ada yang sholatnya hanya sekedar dia yang jelas selesai, dah tidak ada bekas dan pengaruh ke dalam pribadinya. Maka meskipun
Semua orang juga akan berpuasa, insya Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah dewasa, tetapi kualitas masing-masingnya itu berbeda-beda. Nah, kita ingin agar puasa kita, ibadah kita, meskipun secara zahirnya sama dengan ibadah orang lain, tetapi kita ingin lebih berkualitas, lebih berbobot. Nah, ada yang satu kisah simbolik yang menarik yang bisa kita sampaikan. Jadi suatu ketika seekor ulat sutra itu membuat benang. Ya, dia tentu kita tahulah dia bisa memproduksi benang untuk menjadi bahan kain begitu. Nah, di sampingnya ada laba-laba yang juga berbenang. Sutra membuat benang, laba-laba juga buat benang, kan sama-sama benang. Nah, laba-laba dia merasa bahwa dia bisa menyaingi ulat sutra. Apa katanya kepada ulat sutra? Kamu bikin benang, saya juga bikin benang. Apa bedanya benang kita? Nah, saya juga bikin benang. Dia merasa bahwa dia bisa menyaingi dan menyamai benangnya ulat sutra. Nah, dengan tenang apa kata ulat sutra? Benar. Saya bikin benang, engkau juga bikin benang. Tapi ada perbedaan yang tidak bisa dipungkiri. Benang yang saya bikin, kata ulat sutra, itu menjadi bahan pakaian para putri raja-raja. Sutra. Tapi benang yang engkau bikin, wahai laba-laba, itu hanya menjadi perangkap untuk menangkap serangga, lalat begitu. Ya beda. Memang secara zahir sama-sama benang. Ulat sutra bikin benang, laba-laba juga bikin benang, tapi kegunaannya kan beda. Beda kualitasnya. Kualitas ulat sutra itu menjadi bahan sutra yang mahal, yang berharga, yang dipakai oleh orang-orang yang terpandang oleh para permaisuri raja, tapi benang yang dibikin oleh laba-laba untuk apa? Ya hanya menjerat mangsa-mangsanya. Nah, beda. Jadi kita mungkin sama-sama sholat dengan orang lain, tapi kita ingin agar sholat kita jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan orang lain. Itu yang kita inginkan. Kita berpuasa, orang juga berpuasa, tapi kita ingin agar puasa kita berbeda dengan puasa orang lain. Kualitasnya berbeda. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan puasa yang berkualitas itu? Puasa yang memang secara zahirnya sama dengan puasa kebanyakan orang, tapi dia memiliki nilai dan bobot yang tak ternilai, yang tak terhingga. Bapak Ibu, tentu di samping ya, puasa merupakan media kita untuk melatih agar tidak terbawa oleh syahwat. Kita bisa mengontrol diri dengan baik. Kita bisa mengontrol keinginan dengan baik. Jadi tidak lagi tunduk dan menjadi budak dari hawa nafsu. Juga kita perlu perhatikan bahwa sesungguhnya setiap bulan atau setiap waktu, momentum itu punya amalan-amalan yang diunggulkan di masing-masingnya. Misalnya, bulan Zulhijjah, itu di sana itu yang diunggulkan adalah haji bagi yang mampu dan berkorban, menyembelih, membantai korban, hewan korban. Itu yang diunggulkan di bulan Zulhijjah itu. Bulan Rajab misalnya, itu yang diunggulkan adalah kita memberikan kelapangan kepada anak istri. Kita yang ada kelebihan rezeki, ya berikan mereka kelapangan, kebahagiaan yang berlebih di bulan itu. Nah, sementara di bulan Ramadan, amalan yang paling diunggulkan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu julukannya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengar Imam Malik, ya, seorang tokoh ulama yang luar biasa keilmuannya. Beliau bukan hanya hebat di bidang fikih, tapi juga di bidang hadis. Salah seorang pendiri mazhab Malikiyah, Imam Malik bin Anas. Beliau yang mengarang kitab Muwatta, kitab hadis. Ketika Ramadan datang, maka meninggalkan segala kajian-kajian, apakah kajian hadis,
apakah kajian fikih, apakah kajian tentang sirah, Al-Quran saja. Kenapa? Karena beliau memang mengerti inilah bulannya untuk kita fokusnya hanya kepada Al-Quran saja. Membacanya, mentadaburinya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu, sebenarnya ya apalagi kalau kita misalnya diberikan amanah untuk mengurus sebuah masjid atau musala begitu. Ada beberapa masjid yang saya lihat, ini terutama yang saya pernah temui di Sumatera Barat, ada yang bagus bahwa tidak setiap malam itu diisi dengan ceramah, ceramah begitu. Bahkan ada yang memang malam ceramah, subuh juga ceramah, ada ceramahnya begitu. Sehingga ceramah saja yang ya tentu juga dengan niat yang baik bagaimana masyarakat. Tapi ya Pak Ibu, kalau seandainya masjid ketika jamaah ramai datang ke masjid atau ke musola, ke surau, isinya hanya ceramah-ceramah saja, itu pun juga dengan ustadz yang beda-beda latar belakang, kemudian juga beda-beda materi ceramahnya, dan itu pun juga sebagian ceramah yang tidak jauh dari masalah puasa saja begitu. Ya, ada di sini yang perlu kita berikan catatan. Apa itu? Kenapa tidak misalnya dari 30 malam itu ya jadikan setengahnya itu untuk mengaji. Jamaah yang datang itu memang dibimbing untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, bukan ceramah, tapi kita undang seorang ustadz, setelah selesai sholat Isya menjelang tarawih itu dilakukan, kita minta ustadz ini membimbing jamaah bacaannya. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita masih ya jauh dari bacaan yang apa namanya yang baik itu ya dalam mengaji. Bahkan pun untuk bacaan-bacaan pokok dalam sholat, Al-Fatihah kita. Kalau kita mau jujur banyak ya masih jauh dari tajwid yang benar itu. Bagaimana membaca iyyaka na'budu wa iyyaka ihdiratal mustaqim. Si bagaimana membacanya? Mustaqim itu sin biasa, kafnya bagaimana? Itu kita banyak yang abai dalam hal itu. Ya mungkin karena sudah dari dulunya begitu bacaan kita dari remajanya, dari kecilnya, dan tidak ada mungkin kesempatan atau mungkin minat untuk memperbaiki bacaan itu. Nah, mumpung Ramadan itu jamaah datang ke masjid beramai-ramai, kenapa tidak dijadikan sebagai media untuk memperbaiki bacaan jamaah? Ya, dari 30 malam Ramadan itu, ya katakan setengahnya itu untuk ceramah, kita undang para ustadz, tapi setengahnya lagi untuk memperbaiki bacaan jamaah, tahsin bacaan Al-Quran jamaah. Kemudian nanti sesudah ditahsin itu, kita melangkah kepada kita pahami Al-Quran itu. Bapak Ibu, kita coba jujur. Dari 30 juz Al-Quran, 114 surat, ya berapa persen yang kita pahami dari itu? Jangankan untuk surah-surah yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan sebagainya. Untuk surah-surah pendek yang kita baca sehari-hari saja, kita kadang-kadang nggak mengerti apa artinya. Coba, kita misalnya dalam surah An-Nas saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Coba, tanpa melihat ke terjemahan Al-Quran. Apa arti al-khannas itu Bapak Ibu? Al-waswasil khannas. Yang begitu. Itu baru An-Nas. Nanti kita beralih ke Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa arti ghasiqin? Apa arti waqab? Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita di depan kita ada Al-Qur'an dan itu kita yakin sekali ini kitab dari Allah, dari perintah kita, dari zat yang maha segala-galanya. Dan itu untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Tapi kita nggak mengerti isinya. Ini mirip seperti apa yang pernah dikatakan Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan,
seorang muslim yang dia punya Al-Quran, mushaf di rumahnya, tapi kemudian dia tidak pernah membaca dan mengkaji apa isinya. Apalagi sebagian malah tidak dibaca sama sekali, hanya sebagai pajangan saja. Seperti beberapa orang kalangan di negeri Arab, itu Quran diletakkan di mobil, di bagian depan itu, di dashboardnya itu. Untuk apa? Ya mungkin untuk keberkahan saja, tapi nggak dibaca. Nah, itu kata Imam Ghazali, itu mirip dengan seorang rakyat, masyarakat biasa begitu, yang mendapat surat dari raja atau presiden di daerah itu, di negara itu. Nah, saking senangnya dapat surat dari raja, dari presiden, itu dijaganya dengan baik, dengan hati-hati sekali, diletakkan di tempat yang tinggi, yang jauh dari jangkauan anak-anak, kemudian tiap hari diberikan minyak wangi, parfum, dicium-cium begitu. Tapi sayangnya tidak pernah dibaca apa isi surat itu. Nah, kira-kira raja, presiden apakah akan senang ketika tahu bahwa rakyat yang dikirimi suratnya itu, ya memang dia memuliakan surat itu dengan cara menciuminya, memberikan minyak parfum, tapi tidak pernah dibaca apa isi pesan itu. Ya tidak. Karena tujuan raja memberikan surat adalah dibaca apa pesannya. Lalu nanti diamalkan, diaplikasikan, kan begitu. Nah, kita yang sudah punya Al-Quran, tapi ya itulah pedoman hidup kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita kemudian mengerti banyak hal. Ya tadi saya juga sangat respect dengan apa tadi kata Pak Datu di awal, ini yang datang ini, yang hadir ini berbagai profesi. Alhamdulillah, dari profesi sebagai apakah pengacara, sebagai dosen, sebagai dokter dan sebagainya, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, berapa bagian pemahaman kita terhadap Al-Quran? Begitu. Jangan sampai kita punya ilmu dalam berbagai cabang, berbagai bidang, berbagai lapangan, tetapi untuk Al-Quran ini kita abai. Kita abai. Padahal inilah yang harusnya kita pahami lebih dahulu. Sebagai apa? Sebagai manhajul hayah. Sebagai konsep hidup kita. Hidup dalam yang saya. Ataukah begitu? Kita kalau beli HP, Bapak Ibu, kan diberikan buku petunjuk, buku manualnya. Ini cara menggunakan HP-nya. Kalau ingin dicas, ini pencasnya berapa lama dicas, kan begitu, agar kita tidak salah pakai. Kalau tidak digunakan, kita mungkin akan salah pakai dan itu nanti bisa membuat HP-nya jadi rusak. Nah, buku manual untuk kita manusia itulah Al-Quran, petunjuk kita. Maka kalau kita ada merasakan gelisah begitu, merasa ada yang tidak beres, kita ke Quran lihatnya. Di mana masalah kita? Bapak Ibu, ada seorang tabi'in bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais. Orang ini luar biasa. Dia bukan juga ulama besar, tapi dia orang yang, ya katakan seorang tokoh masyarakat yang ingin menjadi tokoh yang baik. Begitu. Dia pernah ya membaca Al-Quran dan menemukan sebuah ayat yang bagi dia menarik dan unik untuk direnungkan. Apa itu? Fa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Al-Quran ini, kata Allah, di dalamnya ada penyebutan tentang kamu dan kaum kamu. Ada penyebutan tentang engkau, wahai Muhammad, dan kaum engkau. Artinya, ya ini tentu kalau dalam tafsir artinya ini adalah bahwa Quran itu mengagumi ya. Tetapi oleh Ahnaf, beliau punya pemahaman yang lain. Kata beliau berarti dalam Quran ini ada mengenai saya. Nah, saya ingin mana dirinya dalam Al-Quran. Jadi dia meyakini bahwa tentang dirinya. Maka dibuka-bukanya lah Al-Quran dari mulai Al-Fatihah begitu kan, mana tentang dirinya. Dia kemudian menemukan ayat tentang orang-orang kafir itu kalau dibacakan ayat Allah mereka berpaling, mereka tidak mendengar. Kata Ahnaf, oh saya bukan dari sini, ini bukan saya ini. Saya nggak seperti ini. Saya nggak kafir, alhamdulillah.
dibaca lagi ayat-ayat tentang orang beriman yang ketika Quran dibacakan bergetar jiwanya. Nah, dia mengatakan manusia ada orang yang mencampur adukkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Artinya kadang dia beramal soleh, kadang-kadang dia beramal tidak baik. Lalu dia mengatakan kemudian, itulah saya. Itulah saya. Saya begitu adanya. Kadang saya baik, kadang saya tidak baik. Dia telah menemukan dirinya dalam Al-Quran. Dalam golongan ini. Orang-orang yang terkadang beramalnya baik, kadang beramal tidak baik. Bapak Ibu, ini yang menjadi Quran sebagai cermin diri kita. Mana lihat kayak gitu. Maka kepada Muhammad Iqbal penyair dari Pakistan ya atau India lah ketika itu. Apa pesan ayahnya kepada anaknya Muhammad Iqbal ini? Wahai anakku, ya bunai, bahasa Arabnya, wahai anakku, iqra'il Qur'an wa ka'annahu 'alaika unzil. Anakku, bacalah Al-Qur'an itu seolah-olah Quran itu diturunkan kepada engkau. Bacalah Al-Qur'an seolah-olah Quran diturunkan untuk engkau. Nah, ini tentu luar biasa dampak kepada seorang anak. Ketika dia dari kecil ya diajarkan bagaimana Quran dibaca dan bayangkan bahwa Quran untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu kita kadang baca Quran kan kita masih bayangkan ini untuk orang lain, ini Quran, ayat ini untuk orang kafir, ini untuk orang Yahudi, ini Nasrani. Untuk kitanya mana? Itu yang sering kita rasakan. Di kalau dapat ayat-ayat tentang azab, oh ini kan untuk orang kafir ini. Dapat ayat-ayat misalnya tentang ancaman-ancaman akan diberikan misalnya teguran-teguran ini untuk Yahudi ini, Nasrani ini. Nanti kalau untuk ayat-ayat yang aman-aman baru kita ini baru untuk saya ini. Nah, begitu kita seharusnya. Betul Bapak Ibu? Kita kembali lagi. Jadi jadikan Ramadan tahun ini kita lebih banyak fokuskan kepada Al-Qur'an. Tilawatan membacanya, tadabburan mentadabburi isi-isinya, baru kemudian amalan mengamalkan isi-isinya sesuai dengan kemampuan kita secara berangsur-angsur. Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak mengerti apa yang di dalamnya itu. Dan tidak mungkin kita bisa mengerti isi kalau tidak kita kaji. Maka Imam ya, beliau dalam Ramadan itu punya dua jenis khatam. Pertama semua tilawah, khatam bacaan, itu dengan membaca yang agak cepat ya, dengan murattal begitu, cepatkan membacanya itu sampai mungkin bisa beliau khatamkan dalam 1 bulan itu 2 atau 3 kali. Yang kedua, beliau punya lagi khatam yang kedua namanya khatmu tadabbur. Khatam tadabbur. Khatam Quran tapi khatamnya bukan khatam membaca, khatam mengkaji. Khatam mengkajinya, dilihat ayat per ayat secara perlahan-lahan, oh ini apa maknanya, ini apa kandungannya, apa yang bisa saya amalkan, apa yang bisa saya lakukan, begitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita coba lakukan. Kita harus punya 2 khatam itu. 1 khatam tilawah, kita berusaha menamatkan Al-Qur'an secara paling tidak sekali dalam 1 bulan dalam Ramadan ini, dan itu kita harus membaca Al-Qur'an 1 hari 1 juz. Kita bagi-bagilah setelah selesai sholat subuh berapa kita baca, berapa halaman atau berapa rubuah. Selesai sholat zuhur berapa rubuah begitu. Minimal 1 Ramadan 1 kali khatam. Khatam tilawah, khatam membaca baru. Yang kedua, milikilah khatam tadabbur. Tamat kita hendaknya mengkaji. Oh, ini mungkin kalau kita belum sampai ke mungkin akan sulit. Ya sudah kita mulai dari An-Nas sampaikan urut ke atas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr idza jaa dan seterusnya. Intinya kita berusaha untuk memahami isi Al-Qur'an, terutama ayat-ayat atau surah-surah yang kita baca setiap hari sehari-hari di dalam sholat kita. Ya, kita harus
mengertilah hendaknya apa makna dari idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa makna dari al-qari'ah. Bukan hanya terjemahan saja, tapi maknanya itu dia beda itu. Terjemahan dengan makna tafsir itu beda. Terjemahan itu kan dia lebih bersifat literal saja itu. Tapi kalau tafsir dia lebih mendalam lagi. Maka sangat dianjurkan kita memiliki minimal satu kitab tafsir di rumah kita. Terserah kita sukanya apa. Oh, suka tafsir Ibnu Katsir terjemahannya, beli itu Bapak Ibu. Oh, suka tafsir katakan Baba Zuhaili, beli, ada terjemahannya itu. Atau suka tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar, beli itu Bapak Ibu. Kita miliki itu, kita koleksi di rumah tangga kita. Untuk apa? Untuk kita lakukan pengkajian terhadap makna-makna Al-Qur'an secara beransur-ansur setiap hari. Selesai kita baca tilawah, kita begitu. Jadi katakan dalam 1 bulan itu kita bisa sekali khatam tilawah dan minimal kita bisa khatam tadabbur untuk 1 juz paling tidak. Juz amma saja misalnya begitu. Kita baca dari An-Nas secara perlahan-lahan apa terjemahannya dan baca tafsirnya. Apakah tafsir kita memakai tafsir Buya Hamka kah? Al-Azhar, tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab kah? Tafsirnya Hasbi As-Siddiqi kah yang dari Aceh dan sebagainya. Yang penting kita sudah mulai lebih maju selangkah ke depan, tidak hanya membaca saja, tilawah saja, tapi juga sudah sampai kepada ke tahap tadabbur. Nah, ini Bapak Ibu, Al-Qur'an itu penting menjadi satu prioritas kita ya di Ramadan tahun ini insya Allah. Membacanya tadi tilawat, tadabburan, mentadabburinya, dan nanti baru kepada amalan, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, tentu kita tidak lagi perlu diingatkan tentang pahala membaca Al-Quran itu. 1 huruf itu berapa pahalanya, alif lam mim itu 3 huruf, itu sudah kita tahu semua. Yang pengetahuan kita itu berdasar kepada semangat untuk membacanya. Itu ya masalah kita kadang-kadang Pak Ibu. Kita tahu banyak hal dari para, kita juga banyak baca buku mengenai ini pahalanya begini. Tetapi yang jadi masalah adalah apa? Pengetahuan kita itu belum berubah menjadi satu rasa yang menimbulkan aksi. Kita mau kemudian untuk membaca, mengkaji begitu, ada semangat untuk itu. Hanya terbatas kadang-kadang sekedar ya tahu ya gitu saja, tahu selesai begitu. Belum berubah menjadi satu pengamalan. Nah, inilah tugas kita. Bagaimana ilmu yang kita dengar dari banyak ustaz, yang kita baca dari berbagai buku itu jadikan amal. Jadikan amal. Kadang Bapak Ibu, tidak penting kita punya banyak ilmu. Ya. Biarlah ilmu kita sedikit, ya tidak begitu banyak ya, tapi yang sedikit itu kita amalkan. Ya, kita juga tidak harus semuanya yang paham agama. Kita punya profesi masing-masing, sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai katakan pebisnis, silakan saja. Tetapi untuk bidang agama kita punya ilmu-ilmu dasar yang kita bisa amalkan. Kita bisa amalkan. Jadikan obsesi kita adalah pengamalan, bukan menambah banyak ilmu. Maka Pak Ibu, tentu tidak salah kita mendengarkan kajian di masjid A, masjid B, tambah lagi nanti di TV A, TV bukan berbagai ustaz kita dengarkan, silahkan. Tetapi ingat, bertambah ilmu kita, tapi tidak bertambah amal kita, justru ilmu akan menjadi bencana bagi kita. Kalau kita hanya menambah ilmu saja, tapi kemudian tidak amal, maka mungkin lebih beruntung orang yang ilmunya saja dalam bidang agama, tapi dia beramal. Ilmu itu diamalkannya. Apa itu? Sudah banyak ia memiliki para ulama, para tamat-tamat dari Al-Azhar, dari Madinah. Tetapi ya kita harus akui kita belum punya banyak orang yang ya mengamalkan ilmunya dengan baik. Dan itu sebenarnya bisa kita lakukan siapapun kita. Tidak harus kita jadi ulama dulu, menjadi ustadz dulu, tidak. Tahu kita 1-2 hal, lakukan itu, amalkan itu secara berangsur-angsur. Untuk mengingat-ingatkan kita juga, satu tadi bahwa kita berdoa kepada Allah agar kita memang dipertemukan dengan Ramadan tahun ini
apa namanya, keistimewaan yang tak ternilai. Yang kedua, bagaimana kita mengisi Ramadan tahun ini dengan fokuskan kepada Al-Quran, ya, untuk pribadi dan untuk keluarga kita. Kalau kita diberikan amanah untuk mengelola ataupun lembaga itu, jadikan program yang lebih dominan untuk mentahsin bacaan jamaah, masyarakat, begitu, dan kita bimbing mereka untuk bisa tidak hanya membaca saja tilawah, tapi juga kemudian melangkah kepada dan ini merupakan langkah penting dan paling pokok untuk bisa sampai kepada apa? Pengamalan. Tidak mungkin kalau tidak ada pemahaman. Tidak aman lalu melangkah kepada tadabburan, mentadaburi, memahami, baru kemudian oleh tadaburi atau bisa mungkin kesempatan pertama ini kita kan Ibu Elia Prestasi, psikolog dari Cimahi. Silakan Ibu Elia. Iya, terima kasih Pak Datuk. Iya. Sama-sama Bu. Alhamdulillah. Iya, kesempatannya. Terima kasih banyak. Pak Ustadz, Masya Allah, materinya sangat menyentuh, sangat ingin dilaksanakan bagi kami barangkali insya Allah di Ramadan nanti. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita, Pak Ustadz, supaya pada bulan Ramadan nanti ini kita juga sudah mengamalkan atau memahami dan mengamalkan Al-Quran semampu yang kita bisa. Tapi kita juga bisa untuk menata hati kita supaya kedepannya hati kita ini jauh lebih bersih. Mungkin selama sebelum Ramadan ini kita mungkin mempunyai penyakit hati yang lainnya, sehingga pas begitu Ramadan berakhir itu bisa kita bersihkan dan dipertahankan. Anies ya Pak Gubernur, silakan Pak Gubernur. Ini kita memanggil beliau Pak Gubernur, jadi Pak Gubernur namanya Pak Anies gitu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau baca Al-Quran itu kalau kita tidak pernah membaca artinya, membaca tafsirnya, membaca isinya, itu kita rugi karena kita mempunyai kitab suci yang itu adalah kalam Allah, itu kita tidak mempelajarinya, kita tidak pernah membacanya, itu benar-benar kita rugi gitu. Cuma kan untuk tidak banyak orang yang mempunyai tafsir ya, tafsirnya itu kebanyakan mempunyai terjemahannya aja gitu. Nah, kalau kita mempelajari lewat terjemahan saja, itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu bahaya, katanya kan kalau kita hanya membaca terjemahan tanpa membuat
yang mempengaruhi Pengaruhi. pemahaman kita gitu. Jadi kita itu jadi malah tersesat gitu. Benar nggak Tat seperti itu Tat? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita langsung Ustadz untuk dua orang penanya itu dulu. Baik, Bratu. Ya. Pertama untuk Ibu, benar Ibu, ini merupakan satu tekad yang sangat mulia dan sangat luar biasa ini. Bagaimana kita nanti selama Ramadan bisa menata hati lebih baik sehingga ketika selesai Ramadan kita memang sudah seperti bayi kembali yang baru lahir begitu. Jauh dari segala yang kotor, jauh dari segala penyakit hati kepada siapapun. Karena memang itu Bu, amal yang paling utama itu memang itu menjaga hati tadi itu. Ya dalam berbagai hadis itu kita bisa baca bahwa nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu di surga bukan orang yang banyak sholatnya, yang banyak sedekahnya tanpa merendahkan itu semua, tetapi orang yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak itu tidak akan dicapai kalau hati kita kotor, berpenyakit. Maka memang ini kesempatan yang luar biasa untuk kita gunakan menata hati kita, mengontrol perasaan kita. Tidak mudah kemudian merasa tidak suka kepada seseorang, merasa antipati, tidak mudah merasa benci. Ada ghil begitu. Ghil itu semacam rasa tidak enak, rasa tidak suka pada orang, ingin menghindar, ingin menjauh. Nah, ini hal-hal yang membuat kita bisa berpenyakit hati kita. Dan ini harus kita sadari dari awal. Karena banyak orang juga yang tidak menyadari bahwa dia berpenyakit hati. Dia merasa semuanya aman saja. Ketika ini sama barangkali orang yang dia merasa dirinya sehat-sehat saja. Ketika dia check up baru ketahuan, oh ini gula yang sudah naik, ini yang bermasalah dan sebagainya. Kita harus sadar bahwa kita punya penyakit. Apakah itu berupa hasad kepada orang lain? Apakah berupa ujub, merasa diri lebih? Apakah itu kibir, merasa sombong? Atau mungkin berupa perasaan rendah diri, tidak punya rasa percaya diri, itu kan juga penyakit hati. Nah, kita itu merupakan kewajiban kita yang sangat penting untuk kita sadari. Kita harus tahu siapa diri kita, di mana kelemahan kita. Kenapa Ibu? Kita kalaupun nanti meninggal membawa penyakit-penyakit badan, ya nggak ada masalah insya Allah. Oh kita meninggalnya penyakit kanker malah atau apapun yang berat penyakitnya, itu tidak akan ada masalah. Tapi kita meninggal membawa penyakit hati, apalagi kalau sudah sampai kibir kita bawa, itu luar biasa dampak negatifnya. La yadkhulul jannata man kana biqalbihi mithqalu habbah min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah saja dari kibir, sombong. Jadi memang kita gunakan Ibu ini sebagai kesempatan yang luar biasa kita membersihkan hati kita. Nah, tentu banyak cara ya bisa kita sampaikan. Bagaimana caranya kita bisa kemudian jadikan Ramadan sebagai media untuk pembersihan jiwa. Tentu kita ingin puasa kita Ibu tidak hanya puasa awam, puasa orang kebanyakan. Ya puasanya puasa sekedar menahan lapar saja dan haus, selesai. Kita ingin meningkat kepada puasa khawas. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang pilihan. Di mana yang dipuasakan bukan hanya perut, bukan hanya rasa lapar dan rasa dahaga, tapi mempuasakan indera, puasa mata, puasa telinga, puasa lidah. Lidah ini yang paling berbahaya, yang tidak bisa ditahan-tahan. Kadang lidah ini nih, kadang-kadang itulah Bapak Ibu, syahwat lidah itu kadang jauh lebih berat dibandingkan dengan syahwat kemaluan kadang-kadang ya. Ingin bicara, ingin berkomentar, ingin ini, ingin itu. Untuk diam itu memang tidak mudah. Maka Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi, beliau punya cara khusus untuk lidahnya tidak banyak bicara. Beliau ketika keluar rumah itu diletakkannya satu kerikil di lidahnya. Kerikil yang sudah dibersihkan tentunya ya lidahnya. Sehingga kalau dia bicara, dia perlu dulu untuk mengambil kerikil itu. Kan butuh kerja juga itu, butuh waktu juga kan. Mau bicara, ambil kerikilnya itu. Selesai bicara, letakkan lagi kerikilnya. Membuat dia kemudian malas bicara. Adalah kalau begini nggak usah bicara lagi. Ini cara beliau agar tidak banyak bicara. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita kuasai bagaimana bisa mengontrol lidah ini. Benda kecil ini luar biasa ini syahwatnya dan membahayakan kita ini kalau tidak dikontrol dan tidak dikuasai. Jadi semoga Ibu kita berharap kita bisa
mencapai puasa khawas itu, puasa orang khusus yang tidak hanya mempuasakan perut ya dan syahwat dan kemaluan, tapi juga mempuasakan indranya. Dan dengan kita sampai ke situ, kita berharap nanti ya Allah beri ketentuannya untuk bisa sampai kepada puasa khawasul khawas. Itu luar biasa itu. Puasanya tidak sekedar mempuasakan indera saja, tapi mempuasakan segala sesuatu selain Allah. Di dalam ingatannya, di dalam hatinya, hanya ada Allah saja. Hanya ada Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itu puasa yang luar biasa itu. Nah, itu merupakan mimpi kita bersama. Agar puasa kita meningkat derajatnya dari yang dulunya mungkin puasa awam menjadi puasa khawas. Dan nantinya menjadi puasa khawasul khawas insya Allah. Allahumma amin. Baik, yang kedua, Pak Anies, memang membaca terjemahan saja Pak Anies, memang ini berisiko. Berisiko di mana? Risiko kalau kita kemudian sudah melangkah kepada memahami hukum dari Al-Quran lewat terjemahan saja tanpa melihat tafsirnya. Kenapa demikian? Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang tinggi, yang tidak mungkin bisa dipadani oleh bahasa Indonesia yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin bisa. Maka memahami bahasa Al-Quran itu harus dengan penafsiran para ulama juga. Apa artinya ini, apa artinya itu. Itu kan dengan tafsir yang panjang. Maka rata-rata tafsir itu kan tidak yang pendek. Sampai 30 jilid. Ya, apakah lebih daripada itu? Karena setiap kalimat Al-Quran itu memang punya makna yang sangat dalam. Lafaznya pendek, ringkas, tapi maknanya begitu luas. Dan itu tidak mungkin bisa diwakili oleh terjemahan saja, Pak Anies. Tidak mungkin bisa. Hanya begini, kita perlu ingat ada sebuah ungkapan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Al-Quran itu sebenarnya ada 4 levelnya. Yang pertama, ayat dalam Al-Quran yang itu bisa dipahami oleh siapa saja. Dia orang awam, dia ulama, dia ustadz, dia akan paham dengan mudah. Kalau dia paham bahasa Arab tentunya ya. Ini seperti ayat muhkaman, seperti ayat Qul huwallahu ahad, itu nggak perlu kita tafsir, itu kita langsung paham. Allah satu, esa, selesai. Kan itu kita bisa pahami dengan mudah. Tapi yang kedua, ada level ayat Al-Quran itu yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama yang sudah mewakafkan dirinya untuk mengkaji ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badiah, itu banyak itu ilmunya Pak Anies. Dan itu memang harus dengan perangkatnya, dengan alatnya. Ini kalau kita masuk juga ke sana, kita nggak punya basic, ini kita bisa sesat dibuatnya. Misalnya, apa makna dari wa fakihatan wa abba? Apa ti abba di sana coba? Itu nggak bisa dengan hanya terjemahan. Perlu tafsir. Tafsir apakah At-Tabari, tafsir dari Ibnu Katsir, tafsir dari Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari dan sebagainya. Perlu itu. Ini level kedua. Ayat-ayat yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama, orang yang memang kaji itu. Karena memang dia tidak biasa. Nah, gitu. Yang ketiga, ada tafsir, ada ayat Al-Quran yang itu tidak dipahami kecuali oleh para ulama yang tingkat tinggi, para mujtahid. Ini memang luar biasa lagi. Ini mungkin makanannya kelas-kelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini bukan kita ini. Ini perlu kita berguru kepada orang yang paham. Tidak bisa kita kemudian sok-sok bisa juga untuk masuk. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayah mereka itu. Kita ingin tahu, kita baca buku mereka, baca kitab mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang memang bukan wilayah manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang hanya dipahami oleh yang hanya. Nah, kita orang awam untuk terjemahan bisa kita baca kalau ayat itu level pertama, level yang semua orang bisa paham dengan mudah. Al-Muhkamat itu bisa. Tapi kalau sudah level yang kedua itu perlu penafsiran, harus kita merujuk ke kitab-kitab tafsir. Pak juga Bapak yang saya hormati, sekarang di Sumatera Barat, saya kan di MUI, kita sedang menangani beberapa kasus pemahaman masyarakat yang agak menyimpang dari
beberapa orang ya, dan itu berangkat dari pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang tidak didukung oleh kemampuan tafsir yang memadai, sehingga memahaminya secara liar begitu. Dan ini membuat pemahaman yang agak berbeda dari masyarakat kebanyakan, dan juga ketika kita kaji memang ini bermasalah. Misalnya apa? Sebagian mereka mengatakan bahwa kita kalau ingin dekat dengan Allah, kita harus suci dan bersih. Untuk bersih itu, kita harus terjauh dari segala yang kotor, termasuklah darah. Nah, sampai sini masih nggak ada masalah. Di mana masalahnya? Mereka mengatakan berarti kita pun juga tidak dibolehkan memakan daging yang itu punya darah pada awalnya. Dia dengan darah kan menyatu. Daging kambing, daging sapi, ini kan dia darah pada mulanya, berdarah. Ini kita akan kotor dibuatnya. Maka akhirnya mereka tidak makan daging, karena bagi mereka itu adalah haram. Apa yang mereka makan? Ya terong, begitu, tempe, tahu. Akhirnya mengkurus-kurus mereka jadinya. Dan mereka mengatakan itu punya dasar dalam Al-Quran. Apa itu dasarnya? Apa dalil mereka? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Diharamkan untuk kalian, kata Allah, satu, bangkai. Yang kedua, darah. Ini dia. Adam, darah. Yang ketiga baru kemudian nanti daging babi. Yang keempat nanti hewan yang disembelih bukan karena Allah. Gitu. Tapi yang ini, darah ini yang jadi masalah. Adam, darah. Mereka paham bahwa itu darah, semua darah pokoknya. Jadi ketika binatang ini dulu berdarah, walaupun kemudian disembelih, tetap saja haram. Nah, di sini masalahnya. Ini kan karena, apa penyebabnya? Karena memahami Al-Quran tidak menggunakan ilmu alat. Tidak pakai perangkat. Ya, akhirnya tentu liar jadi pemahamannya. Ini baru satu contoh ini. Jadi, ada benarnya bahwa kalau kita hanya menggunakan terjemahan saja, kita bisa sesat. Dalam hal apa? Kalau kita sudah mulai memasuki wilayah-wilayah yang perlu ilmu fikih, ilmu tafsir dalam memahami ayat itu. Tapi kalau hanya ayat-ayat yang bersifat umum, ayat-ayat yang jelas ya, muhkam seperti Al-Ikhlas itu nggak ada masalah, kita tanpa tafsir nggak ada masalah, kita bisa langsung paham. Nah, jadi ada saatnya kita bisa cukup dengan terjemahan saja, tapi ada saatnya kita memang harus berguru, harus ada dibimbing oleh seorang yang paham mengenai tafsir itu. Itu barangkali Pak Anis, pada itu wallahu alam. Ya, subhanallah. Cukup kan Pak Anis ya? Ya, cukup. Terima kasih, Tat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan melalui chat. Mungkin ini kita bacakan dulu nih Ustadz. Dari Pak Dr. Yuspar. Pak Ustadz, amalan apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan biar bisa masuk penghuni surga? Nah, itu yang pertama dulu. Nah, yang kedua dari Ibu Ningsih. Izin bertanya Ustadz, apabila punya sakit mah kronis dan setiap puasa terjadi pendarahan di lambung sehingga tidak sanggup untuk melaksanakan puasa Ramadan, apakah bisa dibayar fidyah saja? Nah, ini hal-hal yang umum-umum ini yang banyak juga menjadi bahan pertanyaan dari ibu-ibu rata-rata ini. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Notaris Magdalena. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan? Apakah dibaca dulu beberapa ayat baru kita pahami artinya? Nah, itu yang tiga melalui chat, dan kita kasih kesempatan juga yang telah raise hand ini Abi Pati Ayas, Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Jadi kita anukan 4 penanya karena begitu padat ini pertanyaan-pertanyaan, sementara kita dibatasi oleh waktu, dan beliau ini Ustadz ini sebenarnya banyak membuat tulisan-tulisan melalui hidayatuna.com ya Ustadz ya. Iya, Pak Datuk. Cerita-cerita Islam, cerita-cerita, silakan nanti Bapak Ibu jemaah browsing itu tulisan-tulisan beliau. Kemudian beliau juga aktif di Instagram dan YouTube ya Ustadz ya. Ya, luar biasa beliau ini kiai muda yang banyak ilmunya, makanya waktu yang sedikit ini sangat sayang kalau kita lewat. Itu saja. Silakan Pak Abi Patis, Pak Ihsan. Terima kasih Pak Dok. Dari saya Ihsan.
Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya dan juga tausiahnya luar biasa ini. Sangat memberikan inspirasi untuk puasa Ramadan. Satu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Tadi Ustadz bilang kita akan jauh lebih banyak ya mengajak Ustadz mengajak untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan juga membaca tafsir Al-Quran. Nah, terkait ini Ustadz, di kalangan kita di rata-rata umat Islam ya pada umumnya ya, di saat Ramadan ini kan bukan dengan hal-hal yang sifatnya ini sajian-sajian yang justru kontradiktif dengan ibadat ya, baik dari sisi televisi atau dari sisi lingkungan ya. Misalnya menjelang sore ini jam 4 mungkin kalau kita lihat di alun-alun atau lapangan-lapangan itu banyak orang yang jualan dan warawir gitu kan. Sementara kita ingin mereka juga bisa memanfaatkan waktu-waktu yang khusus ya, Ramadan kan waktu khusus ya 30 hari. Nah, terus juga kalau kita lihat di televisi, hampir sebagian besar televisi yang kita lihat ya, kalau saya cermati ya, dari menjelang sahur, menjelang imsak sampai menjelang berbuka itu kebanyakan isinya kadang-kadang tidak terkait dengan mengajak orang untuk menghidupkan Ramadan, apalagi menghidupkan Al-Quran saat Ramadan. Nah, apa sih kiat-kiat yang paling mudah Ustadz yang mudah dicerna oleh masyarakat umum yang umat Islam pada umumnya agar mereka oke lah tidak mungkin untuk tahapan membaca tafsir Al-Quran masih jauh Ustadz levelnya. Tapi mengajak mereka untuk membaca Al-Quran saja agar mereka lebih bersemangat, itu apa kiat-kiat Ustaz? Agar mereka juga ada kita semua agar dan juga mau lebih banyak menyiapkan waktu di Ramadan ini untuk membaca Al-Quran dan juga menghatamkannya. Kira-kira itu Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ihsan. Silakan Ustaz mungkin untuk 4 penanya ini. Kemudian oleh pertama untuk amal apa saja di Ramadan ini yang perlu kita lakukan untuk bisa ke surga. Tentu kita paham dan kita sudah banyak disampaikan oleh para ustadz bahwa ini adalah bulan di mana seluruh amal dilipat gandakan pahalanya. Jadi amal yang sunnah itu dinilai sebagai amal yang wajib dari segi pahala. Dan yang wajib itu malah nanti dilipat gandakan sampai dalam batas yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka Allah akan mengatakan dalam hadis kudusinya itu, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal manusia itu untuk dia, kecuali puasa. Puasa untukku, aku akan membalasnya. Kan spesial sehingga Allah khususkan satu pahala yang tidak disebutkan berapa rinciannya begitu. Nah, kemampuan kita dengan bidang kita masing-masing, dan kita tidak harus memaksakan juga amalan yang mungkin itu bidang orang lain. Katakan kalau saya ya yang sudah ya Allah berikan amanah sedikit untuk keilmuan, tentu saya nanti akan berdakwah kan begitu. Bapak Ibu yang barangkali diberikan amanah mungkin di lembaga, ya itu atau ke amal sosial, pokoknya apapun amalan tentunya yang sosial kalau bisa tidak hanya yang individual sifatnya, itu kita lakukan semuanya dengan niat ikhlas. Semuanya insya Allah akan menjadi potensi mengantarkan kita ke surga. Tentu dengan iman wa ihtisaban ya. Keimanan dan keikhlasan, bukan karena nanti akan mendapatkan feedback dari masyarakat, enggak itu yang kita cari. Atau nanti disebut-sebut orang di masa beliau lah ini berdiri, ini maju, enggak itu kita cari. Jadi apa kita bisa untuk memilih apapun amalan yang kita bisa, yang kita mampu dan yang sesuai dengan kemampuan kita untuk mengerjakannya. Tidak harus ya kita satu saja model amal itu. Kita bisa variasikan, ada amalan yang individual tadi seperti baca Al-Quran, seperti sholat sunat begitu.
dari mulai tahajudnya, duhanya, rawatibnya begitu, dan ada amalan sosial, memberikan perbukaan kepada orang lain, menyantuni anak yatim, orang miskin. Pokoknya semua itu dilipat gandakan dalam Ramadan. Tentunya tapi yang paling unggul adalah Al-Quran. Kemudian adalah apa? Bersedekah. Nabi itu dalam sebuah hadis dikatakan adalah orang yang paling dermawan dan sangat dermawan di bulan Ramadan. Bahkan sudah dikatakan dengan angin yang mengalir begitu. Saking dermawannya, apa diminta orang dikasihnya. Nabi pernah satu ketika sedang jalan-jalan, ada orang yang datang, wahai Muhammad, aku bajumu. Nabi buka bajunya itu, pakai baju biasa saja begitu. Sampai begitu dermawannya itu. Jadi tidak mikir-mikir dulu begitu. Itu yang kita coba untuk mencontohnya. Jadi jangan sampai kita masih merasa ragu untuk berderma begitu. Takut nanti kebutuhan nanti di hari Lebaran akan banyak, ini dari mana uang masuk, jangan kepikirnya. Kalau kita kalau kata Minang ini pada tuh maga-agak bana gitu, ya Allah juga akan maga-agak ke gitu. Kalau kita terlalu berpikir dan ragu-ragu memberikan sedekah, Allah juga tidak akan melapangkan harta kita. Kita juga akan tidak akan luas gitu rezeki kita. Kalau kita memberikan dengan lapang tanpa pikir panjang, karena ini ada demi agama, demi akhirat, Allah juga akan berikan kita keluasan insya Allah. Itu. Yang kedua tentang masalah fikih ini, pendarahan tadi di lambung kata Ibu. Nah begini Ibu, kalau seandainya memang ini masuk dalam kategori kita nah kalau penyakit kita sedang sakit, tentu kita dalam hal ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, bagaimana menggantinya? Ini diganti di qadha Ibu, bukan diberikan fidyah. Ya, ini di qadha, diganti di hari yang lain setelah Ramadan nanti. Adapun fidyah itu berlaku untuk orang yang tua renta, tidak bisa lagi berpuasa, atau orang yang memang dia punya penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan, atau orang yang bekerja sangat keras, sangat berat begitu, dan itu pekerjaan itu mungkin itulah sumber dia bisa mendapatkan rezeki. Jadi kerjanya itu kerja rutin setiap hari begitu, dan itu berat, seperti orang bekerja di mungkin penambangan batu dan sebagainya, yang membuat dia mungkin sangat keletihan, sangat sulit kalau dia juga berpuasa, maka dia bisa memberikan fidyah ya. Tapi kalau yang sakit itu silakan tidak berpuasa, tapi nanti diqadha, diganti di hari-hari yang lain. Pak Ihsan, yang kelima, bagaimana mentadaburi, belum lagi ya, Pak Ihsan yang terakhir. Ini masih dari Ibu. Bagaimana mentadaburi Al-Quran? Iya, tentu dari membaca ayat per ayat ya. Kemudian terjemahannya. Kita yang barangkali tidak punya basic dalam bahasa Arab, yaitu caranya kita baca, katakan baca dulu an-nas. Baca dengan baik, dengan tajwidnya, perhatikan makhraj hurufnya, dan dilihat terjemahannya apa. Kemudian kita lihat apa tafsirnya, apa penjelasannya oleh para ulama. Kita bisa pakai tadi katakan tafsir Buya Hamka, tafsir Pak Quraisy Shihab yang mungkin lebih mudah bahasanya kita mengerti, begitu kita baca. Nah, kalau kita ingin meluaskan, silakan lihat tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir yang terjemahkan, atau tafsir Tabari, Qurtubi, silakan saja. Nah, dengan begitu kita akan jadi lebih mengerti apa itu inti dan kandungan dari An-Nas tadi itu. Lalu kita berpindah kepada Al-Falaq gitu. Jadi dari mulai dibaca dulu dengan baik dan benar sehingga kita dapatkan kenikmatan. Lalu kita ke terjemahan, lalu kita baru ke tafsir. Itu kalau kita sendirian. Tapi kalau kita punya guru, ya sudah, kan ke gurunya itu. Maka saya juga menyarankan kalau kita bisa mengusulkan di komplek kita, ya setiap katakan selesai sholat asar, agak barang 1 jam atau setengah jam, kita rutinkan tiap Ramadan itu tafsir Al-Quran, undang seorang ustaz, begitu kan? Setiap selesai asar dibukanya satu ayat, satu surah begitu, surah yang pendek saja, Nas, Al-Falaq, dan nanti diterjemahkan per ayatnya lalu ditafsirkan secara ringkas. Itu kalau kita ada guru, ya gurulah nanti yang menentukan bagaimana metodenya yang baik. Kemudian yang terakhir Pak Ihsan. Ada lagi Ustaz? Ya ini. Ada lagi Ustaz yang di chat itu. Bagaimana hukumnya jika dulu pas masih muda, ini beliau ini udah agak tua kayaknya. Bagaimana hukumnya jika pas masih muda punya hutang puasa dan lupa di berapa jumlah hutang puasanya?
Ya. Bagaimana cara mengganti? Baik. Untuk masalah puasa, Bapak Ibu, karena ini adalah kewajiban, fardu sifatnya, maka memang ini juga khilafi para ulama. Apakah memang harus diganti sesuai dengan jumlah kita tidak berpuasa itu? Kita ya kalaupun tidak akan pas ya kita perkirakan saja. Katakan kita sudah wajib puasa itu di usia 13 tahun misalnya. Sekarang kita sudah berapa tahun sekarang? Ya sudahlah, silakan diperkirakan berapa tahun kita nggak puasa, berapa kali Ramadan kita nggak puasa, kita ganti. Namun ada sebuah hadis yang ini bagi kita mah agak ya, bahwa siapa yang tidak sehat Ramadan sengaja, tidak ada uzur, bukan karena lupa, sengaja tidak berpuasa walaupun cuma sehari, tidak akan bisa diganti meskipun dia puasa selama-lamanya, tidak akan bisa diganti. Begitu mulianya. Walaupun diganti pun juga tidak ada gunanya, begitu. Karena memang tidak bisa diganti. Itu kesempatan sudah hilang, sudah habis kesempatannya itu. Namun demikian, walaupun ini kan makna apa ya? Itu menunjukkan bagaimana luar biasanya Ramadan itu. Hari tidak berpuasa tanpa uzur diganti selama-lamanya nggak akan bisa. Sudah lewat masanya, sudah terlambat begitu. Tapi berapa kali Ramadan kita tidak, kurang-kurang kita berharap Allah mampuni kita kalau kita sudah bertobat dengan sesungguhnya, ya. Katakan misalnya, dan saya tadi juga mendengar di salah satu penyampaian dari Syekh Ali Jum'ah, guru saya dari Mesir dulu, mantan mufti Mesir, beliau mengatakan kalau begitu kondisinya kita bisa untuk berpuasa di hari-hari yang sunnah orang berpuasa, katakan di Syawal, 6 hari Syawal, kemudian juga nanti Senin Kamis, tetapi tetap dengan niat mengqadha. Begitu. Karena ini hutang kita. Hutang itu harus dilunasi, dibayar, mau diapakan lagi, harus dibayar. Begitu. Tentu dibarengi dengan taubat. Ya Allah, saya sudah lalai selama ini, mohon ampun ya Allah, begitu. Tapi kita ganti juga. Dengan enggak diganti. Harus diganti. Walaupun tidak akan persis seperti yang kita tinggalkan, minimal mendekati itulah kita perkirakan insya Allah. Begitu Ibu, ya harus diganti Ibu, harus diganti. Oh berat Ustadz, ya itulah hutang namanya. Kenapa dulu ditinggalkan kan begitu? Itulah memang begitulah adanya agama ini. Kalau dia dikerjakan dengan sesungguhnya, dia akan ringan. Tapi kalau sempat kita lalaikan, dia jadi berat jadinya. Sama juga dengan begini Pak Datuk, kalau ada orang yang punya hutang puasa tahun yang dulu dan sekarang dia belum membayarnya itu, lalu masuk lagi Ramadan yang baru dia masih belum bayar itu, maka nanti setelah Ramadan dia punya dua jadinya hutang dia. Satu mengganti puasa yang tahun dulu itu, yang kedua fidyah. Dua hukuman untuk dia. Kenapa? Dia melalaikan. Tapi kalau memang dia tidak lalai, mungkin karena dia masih sakit atau memang dia dalam kondisi apapun lupa gitu misalnya kan, lupa juga mungkin sama setahun ya. Tapi andaikan dia melalaikan itu. Mungkin kodrat sebagai ibu-ibu ini Ustaz, ini mungkin ini tidak bisa dihitung gitu kan misalnya. Ya. Tapi begitu, itu kata ulama. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan cukuplah perbanyak saja istighfar, itu iya betul, tetapi yang mengganti tetap dilakukan walaupun tidak akan persis dalam jumlah yang sesungguhnya, minimal mendekati itu. Kita bisa perkirakan saja berapa kali Ramadan kita nggak berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir Pak Ihsan tadi, betul Pak Ihsan, ini memang satu apa namanya tantangan mungkin bagi kita ya. Dan memang semakin berat tantangan, semakin berat pula pahala kita dapatkan insya Allah. Ketika Ramadan ini pula lah banyaknya tantangan itu. Dan ini bukan hanya di kita Pak Ihsan. Saya ketika di Kairo di Mesir itu juga mengalami hal yang serupa. Justru di Ramadan sangat banyak drama ini, film itu, dan itu ditayangkan kapan? Pas ketika akan tarawih itu. Setelah Isya itulah waktunya mereka memutar film-film yang dari Amerika, Hollywood, dari India begitu. Jadi ini juga sudah di semua negara begitu adanya. Nah, hanya di kita saja. Bahkan pun di Arab, di negara Arab, di Mesir dan begitu juga adanya. Nah, bagi kita ini malah sebagai peluang bahwa semakin besar tantangannya, semakin besar godaannya, dan kita bisa melewati itu dengan baik, maka akan sepula pahala kita. Itu kata Rasulullah, al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu
sesuai dengan kadar kesulitan yang kita rasakan. Semakin berat sebuah amal, semakin besar pahalanya. Itulah kenapa tahajud lebih besar pahalanya, karena tidak mudah tahajud itu. Adapun rawatib ya itu juga berpahala, tapi kan tidak sebesar tahajud. Karena memang ini berat. Nah, mungkin bagi kita apa sih kiat-kiatnya agar kita bisa tetap menjaga semangat membaca Al-Quran, walaupun tidak akan mentadaburinya lah begitu, ataupun untuk masyarakat. Pertama, saya kira kita harus membuat satu lingkungan milieu bagaimana kita memang bersama-sama mencintai Al-Quran. Jadi kita tidak berbuat sendiri atau satu keluarga kita saja, tidak, kita ajak yang lainnya. Buatlah satu lingkungan, satu komunitas yang kita bisa saling mengingatkan. Ya, tadi saya katakan kita mungkin bisa sepakati bagaimana kalau selama Ramadan ini sesudah asar kita tafsir kita kaji. Apakah kita pakai seorang ustadz pembimbing atau kita saja yang kumpul-kumpul kita baca kitab tafsir yang ada, kan begitu? Karena kadang-kadang kalau kita sendirian kita mudah lesu lagi. 1-2 hari kita masih bertahan, hari ketiga sudah mulai lesu lagi. Maka perlu ada teman-teman yang membuat kita semakin bisa bertahan begitu. Kemudian tidak ada salahnya kalau untuk kita di lingkungan kompleks begitu ya, buat katakan tulisan-tulisan yang bisa kita perbanyak, kita share begitu kan, tentang bagaimana fadilah membaca Al-Quran, bagaimana ruginya kita kalau kita nak baca Al-Quran, bagaimana ruginya kita tidak mengerti apa isi Al-Quran, itu padahal adalah untuk kita guna diturunkan agar kita bisa selamat kan begitu. Nah, semoga nanti dengan gitu banyak juga orang yang ayo kita sama-sama mengajikan begitu. Jadi memang perlu ada dulu yang memulainya, ada yang sebagai pionernya begitu. Karena kalau semuanya menunggu kan ada yang jadi, harus ada yang memulai dulu. Nanti yang dari 1 orang jadi 2 orang, 3 orang, nanti sampai sebuah kelompok kecil, itu sudah mulai. Dan banyak Pak Ihsan, berbagai perubahan itu terjadi dari ide-ide pribadi dulu pada awalnya. Ide-ide kecil yang kemudian tumbuh berkembang menjadi ide kelompok, lalu menjadi gerakan kecil, kemudian mulai melebar, menyebar, dan akhirnya menjadi sebuah gerakan yang besar. Itu dulu. Maka kita punya semangat, lakukan itu sebisa kita. Semoga orang lain juga punya semangat yang sama dan kita bisa bergabung insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Pak Ihsan, puas ya? Masya Allah Ustaz, luar biasa. Ya, ini mantap insya Allah. Baik. Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir ini Ustaz. Karena waktu telah menunjukkan 10:05, ini sudah melewati daripada target yang kita sampaikan tadi. Ini ada melalui chat lagi nih dari teman saya dari Jambi, ini Notaris Yasamril. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pendapatnya tentang salah satu amal Ramadan yaitu sholat tarawih dan witir lebih afdal dilaksanakan secara sendiri atau berjamaah. Sebab sepengetahuan kami hal tersebut dilaksanakan sendiri atau berjamaah, sebab sepengetahuan kami hal tersebut salah satu qiyamul lail dan Rasulullah pun pernah melakukannya tanpa berjamaah. Jadi ini ada keraguan-keraguan mana yang lebih afdol, apakah sendiri atau berjamaah. Demikian Ustaz. Baik, memang kalau kita melihat pada awalnya Nabi itu sendirian sholatnya, tidak berjamaah sholatnya itu. Beliau hanya sholat di kamarnya sendiri. Tapi kemudian karena sahabat tahu bahwa Nabi sholat, mereka kemudian berimam dengan Nabi. Nabi di kamar, mereka di luar begitu kan. Mereka dengarkan Nabi takbir, mereka ikut. Nabi tahu itu, tapi Nabi tidak keluar dari kamarnya. Kenapa? Nabi khawatir jika Nabi melakukan jamaah secara rutin begitu, nanti takutnya akan jadi fardu, kewajiban, dan nanti umat tidak akan sanggup untuk itu dilakukan setiap malam, sehingga Nabi tidak mau untuk berjamaah. Namun kemudian ketika ilah, itu dalam masa usulnya itu ya, ilah sebab kenapa Nabi tidak berjamaah karena takut nanti diwajibkan sudah tidak ada lagi ketika Nabi sudah wafat, kan sudah hilang itu, tidak ada lagi. Maka kemudian para ulama mengatakan bagus untuk berjamaah. Kenapa bagus berjamaah? Pertama, syiar agama. Yang kedua, ini membuat kita semakin bersemangat. Kalau kita sendirian kadang-kadang
baru 4 rakaat, sudah letih. Apalagi kalau sudah agak berlebihan berbukanya, itu sudah mulai letih-letih itu. Apalagi kalau di Minang kan banyak betul itu berbagai model masakan berbukaan itu. Ini membuat kita kemudian lesu atau tidak bersemangat. Tapi kalau dengan orang banyak kan kita jadi semangat lagi. Apalagi melihat orang tua sudah tua tapi masih juga kuat, akan begitu. Apalagi kalau sebagian daerah yang 23 rakaat itu luar biasa lamanya, dan mereka bertahan. Kok kita yang masih muda-muda nggak kuat, kan jadi iri juga. Akhirnya kemudian kembali bersemangat. Namun juga ada mazhab seperti mazhab Maliki yang mengatakan juga afdol kalau di rumah sendirian. Kalau itu justru lebih khusyuk bagi kita. Karena ada sebagian orang dia lebih merasa khusyuk kalau di rumah sendirian. Dia bisa pilih ayatnya yang dia suka, dia bisa panjang-panjangkan semau dia. Kalau itu tujuannya silakan saja di rumah. Tapi kalau di rumah dengan tujuan biar cepat selesai, sudah itu bisa nonton TV begitu, jangan itu yang dicari. Tapi kalau ingin berlama-lama, mungkin di masjid karena jamaahnya banyak, tentu imam juga harus menenggang itu. Tidak boleh lama-lama kan, diperkirakan. Tapi kalau kita lebih suka lama-lama, kita bisa baca mushaf, pakai lihat Quran kalau kita tidak hafal gitu. Kita ingin lebih menikmati itu, silakan di rumah sendirian. Karena itu juga ada khilaf dalam hal itu. Namun dalam kondisi umum bagus kita berjamaah. Kenapa? Syiarnya penting kita pertahankan. Dan itu luar biasa. Kita juga bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan mereka diajak ke masjid bersama-sama, mereka merasakan nuansa Ramadan yang penuh berkah, penuh ceria, itu luar biasa. Itu kenangan yang tak mungkin terlupakan sampai kapanpun. Saya juga dulu anak-anak begitu kan, gimana indahnya Ramadan itu, ramai-ramai ke masjid. Kemudian kita dengarkan ceramah, nanti pulang-pulang singgah di kedai, belanja ini belanja itu luar biasa nikmatnya itu. Itu sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan uang, dengan materi. Kenangan indah di masjid dengan teman-teman, dengan masyarakat, satu tujuan ke masjid beribadah itu luar biasa. Nah, jadi dia khilafiyah masalah itu. Kita bisa lihat ke diri kita mana yang lebih kita pilih. Kalau kita ingin lebih bisa leluasa untuk menentukan lamanya kita sholat, atau kita ingin panjang-panjang baca ayatnya, di masjid nggak bisa begitu, silakan kita di rumah. Tapi kalau nggak begitu, bagus kita di masjid. Pertama syiar, kedua kita bisa semakin bersemangat, dan juga kita bisa mendidik anak-anak untuk ke masjid dan berbaur dengan masyarakat dalam nuansa ibadah yang kental, insya Allah. Wallahu a'lam. Kalau di rumah juga banyak godaan ya Ustaz ya, terutama ibu-ibu itu. Karena ada acara ikatan cinta lagi nanti yang mau dan segitu. Baik. Baik, terima kasih sekali Ustaz. Waduh, ini luar banyak sekali sebenarnya yang akan kita pertanyakan. Waduh, tapi waktu kita waktu kita sangat terbatas. Apalagi beliau ini adalah di bidang fatwa dan hukum. Nanti suatu saat nanti kita minta kesediaan beliau kembali, kita undang kembali untuk membicarakan mengenai nikah beda agama. Ini yang lagi viral sekarang ini. Sekarang sudah dimudah-mudahkan aja sekarang kan, udah boleh paginya nikah di masjid, kemudian sorenya pemberkatan di gereja, ini udah dibolehkan aja sekarang ini di dunia sekarang. Kemudian juga para pendeta segala macam udah seenaknya aja ngomong-ngomong menyuruh menghapuskan ayat Al-Qur'an 300 ayat Al-Qur'an segala macam. Ini juga satu saat kami mungkin pohon pencerahan. Namun karena ini adalah kita mau masuk bulan puasa ini, kalau andaikan puasa itu nanti tanggal 2 masih ada kesempatan kita satu kali lagi untuk pengajian tanggal 31 gitu kan. Tapi kalau misalnya jatuhnya 1 Ramadan itu 1 April, maka ini adalah pertemuan kita terakhir di edisi pertama. Ini Ustaz sudah 41 kali pertemuan sejak terjadinya pandemi Covid. Kami mencoba terobosan baru melalui Zoom meeting ini. Alhamdulillah setiap pekan, dan sekarang sudah pertemuan ke-41. Dan itu juga guru-gurunya Ustadz dari berbagai macam disiplin ilmu juga. Ada yang dari dokter, ada yang dari dekan Fakultas Syariah, ada yang dari pengusaha, ada yang dari ketua pengadilan agama, dari jaksa. Pokoknya berbagai macam multi
disiplin ilmu lah gitu kan. Iya, iya. Alhamdulillah pada malam hari ini juga kita dapat ustadz muda yang begitu dalam